Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas besar PKS yang berjudul Program C++ dalam bentuk pemesanan menu makanan restoran menggunakan percabangan, perulangan, dan array. Berikut hasil codingan kami. Pada baris pertama, merupakan include IOStream yang digunakan untuk memanggil perintah in dan out seperti sin, cout, dan endel. Baris kedua digunakan untuk memanipulasi string. Baris ketiga biasanya di sebuah compiler apabila menggunakan file header IOStream_h pasti ada conio.h untuk menampilkan data pada layar. Pada baris keempat digunakan untuk operasi matematika. Pada program ini terdapat perhitungan pembayaran, sehingga include digunakan agar dapat mendeklarasikan rumus-rumus yang dibuat. Pada baris ke-6, using namespace std digunakan untuk mendeklarasikan kepada compiler bahwa akan menggunakan semua fungsi file yang terdapat dalam namespace std seperti sin dan cout. Pada baris ke-8, digunakan untuk menghitung nilai pajak dari pemesanan yang akan dilakukan. Pada baris ke-9, digunakan untuk menghitung nilai diskon dari pemesanan. Pada baris ke-11, integer main, fungsi utama dari program agar program dapat berjalan dengan baik. Pada baris ke-12, merupakan tipe data dari program. Char, tipe data yang bisa diisi hanya satu karakter saja. Pada program ini menggunakan kata nama, menu, dan back. Kemudian, tanda buka kurung berisi berupa elemen atau batas-batas yang dikeluarkan yang terdapat pada fungsi array agar bisa memberi beberapa karakter. Pada angka 50 digunakan untuk membatasi nama sebanyak 50. Pada angka 7 digunakan untuk membatasi menu sebanyak 7 makanan. Pada baris ke-13, fungsi integer menyatakan bilangan bulat. Variabel yang digunakan adalah jumlah, barang, makanan, total, bayar, kurang, bonus, pajak, dan kembalian. Pada baris ke-14, buka kurung 7 digunakan karena setikan terdapat 7, dan pada i sama dengan 0 itu karena indeks pada array dimulai dari angka 0. Pada baris ke-15, tipe data boolean ini hanya berisi true dan false saja. Pada program tipe data bool diikuti variabel saldo. Pada baris 17, ada do merupakan fungsi perulangan. Pada baris ke-18, sistem CLS untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan. Pada baris ke-19 sampai 20, ada cout yang merupakan keluaran dari restoran keluarga. Pada baris ke-21, cout endl berfungsi sebagai output ke layar dan berfungsi sebagai enter. Pada baris ke-22, pada setiap pembelian terdapat nama pembeli sehingga harus memasukkan nama pada program menggunakan cin. Pada baris ke-23 sampai ke-31, cout pilihan menu yang tersedia beserta harga menunya. Menu yang tersedia ada 7 menu seperti pada di layar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dini. Selanjutnya, menggunakan percabangan. Percabangan pada C++ terdiri dari beberapa jenis, yaitu if else, if, dan switch case. Dan pastinya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pertama-tama, kami menggunakan jenis percabangan switch yang berfungsi untuk mendeklarasikan harga makanan yang sudah dijelaskan oleh Zahra tadi. Nah, cara penulisannya itu adalah switch, buka kurung, variabel makanan, tutup kurung, dan buka kurung kurawal. Setelah itu masuk ke case. Case di sini berfungsi untuk mendeklarasikan harga makanan yang bernilai bilangan bulat. Di sini, kami membuat ada case sampai 7 karena jumlah menu pada restoran ini ada 7. Cara penulisannya bisa kita lihat di layar. Case 1.2 strcpy, buka kurung, menu, koma, tanda petik. Nah, di sini kita masukkan nama menu.
nama menunya. Terus tanda petik, tutup kurung, tanda titik koma. Terus itu di sini ada fungsi break. Fungsi break ini berfungsi untuk mengakhiri case. Begitu selanjutnya sampai case yang ketujuh. Nah, di sini juga kan ada terdapat I sama dengan 1. Kenapa I sama dengan 1-nya dimulai di case 1? Karena pada fungsi array biasanya I itu dimulai dari angka 0. Nah, jadi yang I sama dengan 0 itu berada pada case 1. Selanjutnya, I sama dengan 1 berada pada case 2, hingga I sama dengan 6 berada pada case yang ke-7. Nah, di sini juga ada fungsi default. Default ini berfungsi untuk mengeluarkan keluaran ketika menu yang diminta tidak tersedia. Jadi ketika kita meminta menu yang tidak tersedia, keluarannya adalah pilihan menu yang Anda pilih tidak tersedia. Di sini ada juga fungsi goto. Fungsi goto itu berfungsi untuk mengembalikan ke perintah awal untuk memilih makanan sesuai menu. Selanjutnya, pada baris ke-70 ada cout Anda memilih. Pada cout Anda memilih ini, kita akan memasukkan nomor pesanan sesuai yang ada pada menu. Lalu, ada juga NDL. Nah, NDL ini digunakan sama fungsinya seperti enter. Lalu, pada baris ke-72 ada cout jumlah makanan yang dibeli. Nah, pada saat ini kita akan memasukkan jumlah makanan yang dibeli, misalnya 1, 2, 3, sampai seterusnya. Setelah itu, di sini kita ingin menghitung berapa jumlah pesanan kita. Namun, pertama-tama kita masukkan dulu algoritmanya. Yang pertama, pada baris 74 ada makan sama dengan jumlah dikali harga. Baru ada juga pajak sama dengan makan dikali PPN, lalu ada total sama dengan pajak ditambah makan. Setelah itu pada baris 77 sampai 86 akan ada fungsi cout lagi, yang berisikan ada cout nama pemesanan, cout menu makanan, cout jumlah makanan, cout harga makanan, cout pajak restoran, cout total pembayaran. Di sini kami juga menggunakan perjabangan if, di mana ketika pembeli memesan makanan dengan jumlah lebih dari 6, maka pembeli akan mendapatkan potongan harga, di mana algoritmanya bonus sama dengan total dikurang diskon, total sama dengan bonus. Maka setelah itu nanti akan ada keluaran, Anda mendapatkan diskon potongan harga sebesar sekian. Setelah itu akan dikeluarkan berapa total yang harus dibayar oleh pembeli setelah didiskon. Lalu setelah itu pada baris ke-96 sampai ke-98 ini tuh untuk menampilkan keluaran berapa jumlah uang yang diberikan oleh pembeli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Arik. Untuk selanjutnya perulangan. Di sini perulangan berfungsi untuk note sebagai catatannya. Di sini ada while, saldo sama dengan bayar dan total. While berfungsi ketika kondisi uang pembayaran yang diberikan tidak. Cout-nya saldo Anda kurang, silahkan bayar lagi. Cin kurang untuk mendeklarasikan karakter yang diketikkan pada keyboard. Selanjutnya ada plus sama dengan kurang, berfungsi untuk menambah biaya yang rumus kembalian sama dengan bayar dikurang total. Ya, terus setelah itu ada cout uang yang Anda bayar garis miring T. Garis miring T di sini berfungsi untuk sebagai spasi. Terus ada bayar untuk mendeklarasikan uang yang dibayar secara otomatis. Selanjutnya ada cout uang kembalian. Terus ada kembalian untuk mendeklarasikan uang kembalian secara otomatis. Terus di sini ada ulang, ada output Y sama dengan ya dan T sama dengan tidak. Di sini berfungsi untuk ketika pengeluaran output apakah Anda ingin memesan lagi, Anda bisa memilih ya jikalau Anda ingin memesan menu yang lain atau memesan lagi,
dan Anda bisa memilih tidak atau T jikalau Anda sudah mengakhiri pemesanan Anda. Jikalau apabila Anda mengetik huruf T, maka akan keluar output terima kasih telah memesan makanan di Solaria, selamat menikmati. Mungkin sekian penjelasan dari codingan kami. Kita lanjutkan coba untuk menjalankan codingannya. Nah, setelah kita menjalankan codingannya akan keluar output masukkan nama Anda. Nah, kita masukkan nama kita kelompok. Terus setelah itu ada pilihan menu yang tersedia. Seperti gambaran tertera ada express bowl ayam, nasi crispy beserta harganya. Di sini kita hanya bisa memilih satu jenis makanan saja. Jikalau apabila Anda ingin memesan jenis makanan yang lain, di pilihan opsi terakhir bisa memesan lagi. Misalnya kita di sini memesan makanannya ada 3. Ada makanan bihun ayam bakso. Terus akan keluar output jumlah makanan yang ingin dibeli. Misalnya kita ingin membeli 3 juga. Setelah itu akan keluar keterangan nama pemesan, kelompok, benar. Terus ada menu makanannya, bihun ayam bakso, benar juga. Terus jumlah makanan ada 3 porsi, harga makanannya 29.000. Terus ada pajak restoran dan total pembayaran. Di sini pajak restoran berupa 10% dari harga makanannya. Terus sini coba kita membayarnya 100.000. 100.000, maka akan keluar output uang yang Anda bayar, terus uang kembaliannya. Terus di sini dikasih opsi antara ya dan tidak. Apakah Anda ingin memesan lagi? Jikalau Anda ingin memesan menu lain, maka Anda bisa mengetik huruf Y. Jikalau tidak, Anda bisa mengetik huruf T. Nah, setelah itu akan keluar output, terima kasih telah memesan makanan di Solaria, selamat menikmati. Mungkin sekian penjelasan dari tugas besar PKS kelompok kami. Sekian, terima kasih.